Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami fungsi dan cara-cara menyajikan suatu fungsi. Pertama, mari kita kenali terlebih dahulu istilah domain, kodomain, dan rank di dalam suatu fungsi. Silahkan kamu perhatikan diagram panah berikut ini. Diagram panah ini menunjukkan suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Pada diagram panah ini, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah daerah asal atau domain dari fungsi tersebut. Dan himpunan B sama dengan A, B adalah daerah kawan atau kodomain. Kemudian, himpunan yang beranggotakan B adalah daerah hasil atau rank dari fungsi tersebut. Untuk kamu ketahui, rank atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapatkan pasangan di himpunan A. Pada diagram panah ini, anggota himpunan B yang mendapatkan pasangan di A hanya B saja, sehingga pada diagram panah ini, rank atau daerah hasilnya adalah himpunan yang beranggotakan B. Selanjutnya, kita akan memahami ciri-ciri suatu fungsi. Ciri-ciri fungsi yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Yang kedua, semua anggota daerah asal atau domain harus memiliki pasangan. Maksudnya, anggota daerah asal tidak boleh tidak memiliki pasangan. Jika kamu perhatikan pada diagram panah di samping, dengan daerah asal atau domainnya adalah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, di mana semua anggota daerah asal memiliki pasangan. Dapat dilihat, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, kemudian 3 dipasangkan dengan B. Dengan berarti, semua anggota daerah asal memiliki pasangan. Kemudian ciri-ciri fungsi yang ketiga, yaitu semua anggota daerah asal dipasangkan tepat satu pada anggota daerah kawan. Maksudnya, anggota daerah asal tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Ciri-ciri fungsi yang keempat, anggota daerah kawan boleh tidak memiliki pasangan, dan anggota daerah kawan boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Seperti yang kamu lihat pada diagram panah di samping, ada anggota daerah kawan yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu A, di mana A dipasangkan dengan 1, kemudian A juga dipasangkan dengan 2. Selanjutnya, contoh dari suatu fungsi. Keempat diagram panah berikut ini merupakan contoh dari suatu fungsi. Mari kita perhatikan satu persatu. Diagram panah yang pertama merupakan contoh dari suatu fungsi. Hal ini karena pada diagram panah yang pertama, semua anggota daerah asal memiliki pasangan. Yang kedua, semua anggota daerah asal dipasangkan tepat satu pada anggota daerah kawan. Kemudian diagram panah yang kedua juga merupakan suatu fungsi. Dan diagram panah yang ketiga juga merupakan suatu fungsi. Sama halnya dengan diagram panah yang pertama dan yang kedua. Semua anggota daerah asal pada diagram panah ketiga memiliki pasangan. Setiap anggota daerah asal dipasangkan tepat pada satu anggota daerah kawan. Dapat dilihat pada diagram panah nomor 3, tidak ada anggota daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu. Begitu juga pada diagram panah yang keempat merupakan suatu fungsi. Jadi, keempat diagram panah berikut ini merupakan suatu fungsi. Selanjutnya, contoh bukan fungsi. Coba kamu perhatikan diagram panah berikut ini. Diagram panah yang pertama bukanlah suatu fungsi, karena ada anggota daerah asal yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3. Sementara kita tahu bahwa suatu fungsi, semua anggota daerah asalnya harus memiliki pasangan. Kemudian, pada diagram panah yang pertama, juga ada daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu 2. Dapat dilihat bahwa 2 dipasangkan dengan A dan 2 juga dipasangkan dengan B. Sehingga diagram panah yang pertama bukanlah suatu fungsi. Kemudian, coba perhatikan diagram panah yang kedua. Menurut kamu,
Apa yang menyebabkan diagram panah ini bukan suatu fungsi? Silahkan kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Perbedaan relasi dengan fungsi. Pertama, relasi tidak memaksakan anggota daerah asal harus memiliki pasangan. Dapat dilihat pada diagram panah di atas, ada anggota daerah asal yang tidak memiliki pasangan, yaitu 3. Sementara, pada suatu fungsi, semua anggota daerah asal harus memiliki pasangan. Perbedaan yang kedua, pada relasi, anggota daerah asal boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Sementara pada suatu fungsi, anggota daerah asal tidak boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Oleh karena itu, setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi adalah suatu fungsi. Berikutnya, cara-cara menyajikan suatu fungsi. Suatu fungsi dapat disajikan dalam 5 cara. Yang pertama, dalam himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, dengan rumus fungsi. Yang keempat, dengan tabel. Yang kelima, dengan grafik. Cara yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke fungsi Q yang beranggotakan himpunan bilangan asli 1 sampai 10. Kemudian, relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Relasi ini atau fungsi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Kenapa 1 dipasangkan dengan 2? Karena 1 adalah setengah dari 2. Kemudian 2 dipasangkan dengan 4 karena 2 adalah setengah dari 4. Kemudian 3 dipasangkan dengan 6 karena 3 adalah setengah dari 6. Begitu juga seterusnya. Cara yang kedua yaitu diagram panah. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Diketahui fungsi f dari P yang beranggotakan bilangan asli 1 sampai 5 ke Q yang beranggotakan bilangan asli 1 sampai 10. Kemudian relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Relasi dari P ke Q atau fungsi dari P ke Q ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Coba kamu perhatikan diagram panah berikut ini. Dengan relasi yang didefinisikan yaitu setengah dari, maka 1 kita pasangkan ke anggota 2 pada himpunan Q. Kemudian 2 pada anggota himpunan P. Kita pasangkan dengan 4 yang berada pada himpunan Q. 3 kita pasangkan dengan 6. 4 kita pasangkan dengan 8. Kemudian 5 dengan 10. Kemudian cara yang ketiga yaitu suatu fungsi dapat dinyatakan dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari P ke Q. Kemudian relasi yang didefinisikan yaitu setengah dari. Maka relasi atau fungsi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi sebagai berikut. Yang pertama, coba kamu perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut ini. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Dari himpunan pasangan berurutan ini, kita peroleh 1,2 sama dengan 1,2 dikali 1. Kemudian 2,4 sama dengan 2,2 dikali 2. Dan begitu seterusnya. Misalkan anggota P kita sebut dengan X dan anggota himpunan Q kita sebut dengan Y. Maka anggota himpunan P yaitu X sama dengan setengah dari anggota himpunan Q. Maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y kita peroleh 2X sama dengan Y. Atau Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X, bentuk ini biasa ditulis dalam Fx sama dengan 2X. Nah, inilah yang disebut dengan rumus fungsi Fx sama dengan 2X. Cara yang keempat dengan tabel. Diketahui fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q. Kemudian relasi yang didefinisikan yaitu setengah dari, maka fungsi ini dapat dinyatakan dalam tabel seperti berikut. Coba kamu perhatikan tabel berikut ini.
X adalah anggota himpunan P, kemudian Fx atau Y adalah anggota himpunan Q. Pada tabel kita lihat bahwa misal X1 maka dipasangkan dengan Fx-nya 2 atau Fx-nya sama dengan 2 karena 1 adalah setengah dari 2. Kemudian X-nya 2 maka Fx-nya sama dengan 4 dan ketika X-nya sama dengan 3 maka Fx-nya sama dengan 6. Nah, seperti itu seterusnya. Cara yang kelima, suatu fungsi dapat disajikan dengan grafik. Dengan soal yang sama seperti sebelumnya, maka fungsi dari himpunan P ke himpunan Q dapat dinyatakan dalam grafik fungsi. Perhatikan grafik fungsi berikut ini. Sumbu X merupakan anggota dari himpunan P atau daerah asal. Kemudian sumbu Y merupakan anggota dari himpunan Q atau daerah kawan. Dengan relasi yang dinyatakan setengah dari dan rumus fungsi yang telah kita ketahui Fx sama dengan 2x. Pada grafik fungsi berikut kita peroleh titik atau nokta 1,2. Nah, kenapa bisa didapatkan titik atau noktanya 1,2? Karena daerah asal misalnya X-nya sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan 2 karena 1 adalah setengah dari 2 karena relasi yang didefinisikan tadi adalah setengah dari. Kemudian ketika X-nya 2, maka nanti titik atau noktanya akan berada pada titik 2,4. Kemudian ketika X atau desimalnya adalah 3, maka titik atau noktanya akan berdiri pada titik 3,6 dan begitu juga seterusnya. Sekian penjelasan tentang fungsi dan cara-cara menyajikan suatu fungsi. Terima kasih telah menonton.